Take your smile and see your face. That's why it was me. It's why. Yo guys, teman-teman di sini pasti tidak asing dengan nada-nada melodi barusan, ya kan? Terutama buat teman-teman yang lahir di era tahun 80 sampai 90-an lah. Mereka pasti familiar banget dengan nada-nada barusan. Nada apa yang barusan saya mainkan? Dari band apa? Nah, betul sekali, Boomerang. Salah. Maksud saya Guns N' Roses. Ya, betul sekali. Jadi buat teman-temanku semua di sini yang sedikit bernostalgia, yang lahirnya kurang lebih sama saya di tahun 80 sampai 90-an pasti sangat tahu dengan band yang namanya Guns N' Roses. Nah, kebetulan saya juga adalah fans berat dari Guns N' Roses. Terbukti dengan adanya tato, pistol dan juga mawar. Ya, rock banget Guns N' Roses, bro. Sebagai seorang fans Guns N' Roses, tentu saya dulu itu suka banget dengerin lagu-lagu Guns N' Roses. Waktu itu, terutama ketika saya menginjak bangku SMP, guys. Jadi, lagu Guns N' Roses itu menemani masa-masa remaja saya, masa-masa puber. Ketika saya mulai belajar gitu ya kan. Waktu itu, lagu Guns N' Roses seolah-olah menjadi bara api penyemangat untuk kita berbuat nakal, untuk menjadi anak nakal, guys, ya kan. Apalagi lagu-lagunya Sucaloma, November Rain, ya kan. Itu sangat menyertai kehidupan kenakalan remaja kita gitu kan. Nah, dan ketika kita udah gede, udah menjadi bapak-bapak di usia 31 tahun seperti saya ini, ya kan. Tiba-tiba ketika saya sudah berprofesi menjadi seorang ilustrator atau tukang gambar, tiba-tiba dapat kontak dari Universal Music untuk membuatkan tour poster dari Guns N' Roses. Oh my god, feels like dream fucking come true, bro. Rasanya seperti a mimpi, guys. Cerita sedikit, waktu itu dapat email di tanggal 20-an Februari kalau nggak salah. Di bulan Februari akhir. Waktu itu aku ketika pertama kali dapat email itu excited banget, guys. Senang banget. Oh my god. Ini dream job, guys. Akhirnya saya baca briefnya dan sangat menarik. Jadi gini, kebetulan Guns N' Roses di tahun 2025 akhir ini dia mengadakan tour keliling dunia. Waktu saya dikontak itu saya disuruh milih mau bikin tour poster ke negara yang mana. Nah, di situ ada list banyak tuh. Waktu itu memilih India, Mumbai. Nah, ceritanya begitu. Lalu ketika saya memutuskan untuk memilih India sebagai artwork yang akan saya bikin, tour poster Guns N' Roses yang akan saya bikin, dan saya udah riset sana sini tentang Mumbai, tiba-tiba saya mendadak terkena sakit COVID-19 di tahun 2025. Seluruh badan sakit semua, lemes, geletak, gak bisa bangun, guys. Batuk, sesak napas, flu semuanya ada, gak bisa bangun. Dengan penuh daya aku bikin sketsanya untuk approval, ya kan. Dengan keadaan sakit, bikin sketch buat Guns N' Roses. Tentu ketika kita sedang dalam keadaan sakit, terutama gejala-gejala yang mirip COVID itu pasti kalian paham lah rasanya gimana. Sebadan sakit semua, terus ada hin-hin lemas, ya kan. Jadi ketika gambar juga fokus kurang, konsentrasi kurang, ide juga kurang bagus. Tapi tetap saya kerjakan di buah-buah hari itu. Ketika sketch selesai, saya bikin dua seperti ini. Silakan disimak. Nah, dua sketch ini saya approve-kan ke klien, ke pihak Universal Music. Ternyata di-reject, guys. Ya saya paham, pasti di-reject karena menurut saya gambar sketsa yang saya buat ini terasa kurang maksimal karena risetnya lokasi kurang mendalam, juga waktu bikin sketch juga setengah tenaga karena lagi sakit. Wajar lah. Di situ saya mulai putus asa, kayaknya nggak mungkin dapet deh ini Guns N' Roses, ya udah. Bye, di-reject, nggak kerjain Guns N' Roses lagi. Lalu saya ikhlaskan, ya kan. Sambil sedih termenung saya meratapi April Rain.
Ya kan? Seperti lagu Carousel seperti ini, April Rain. I can see the April Rain. Siap, saya ikhlaskan, saya cabut ya kan guys. Lalu guys, tiba-tiba tak dinyana-nyana. Di bulan berikutnya, di bulan April kalau salah, saya dikontak lagi guys, untuk membuat tour poster di negara Portugal. Ini karena saya dalam kondisi fit, sehat, bugar, dan siap bertempur. Saya kumpulkan energi sekuat tenaga, riset tentang Coimbra, apa itu Coimbra, kebetulan tournya di Coimbra, riset tentang Portugal dan lain-lain. Saya menarik sebuah kesimpulan bahwa tour poster yang cocok adalah dengan tema medieval, dengan salah satu hal yang paling ikonik di kota Coimbra, yaitu Via Latina Statue. Patung itu berada di Universitas Tapa di Coimbra, itu sangat terkenal dan jadi semacam maskot di kota itu. Akhirnya saya putuskan untuk menggambar dengan mewakili salah satu kota Coimbra. Setelah itu saya bikin sketch seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini guys, patung Via Latina di Coimbra. Sebenarnya di Coimbra itu ada patung yang lebih ikonik lagi. Di tengah kota itu ada beberapa patung di Coimbra. Cuman yang paling ideal dengan style gambar saya, dan menurutku ini paling ideal ketika dijadikan sebuah poster, yaitu patung di wall-nya sebuah universitas atau bangunan bersejarah di Coimbra, namanya Via Latina Wall Statue kayak gini. Nah, akhirnya setelah saya dari referensi ini saya membuat rangkaian sketch guys. Saya taruh sini, rangkaian sketch ya. Dengan referensi tadi saya membuat sebuah sketsa super kasar dulu, lalu seperti ini buat merancang komposisi dulu guys. Caranya gitu, jadi komposisi dulu. Ini bulat tengah ini buat logo nantinya ya kan. Ini ada pistol di sini yang nantinya dipegang oleh orang ya kan. Oke, setelah itu kita juga harus bikin simulasi peletakan logo Guns N' Roses. Oke. Nah, sudah nanti di sini teks. Ini juga saya bikinkan space buat tag. Ini teks, ini logo Carousel ya kan. Nah setelah itu, setelah sketsa super kasar gini buat acuan selesai, ya kita lanjut ke sketsa yang lebih bersih lagi. Ini tak langsung nggak ke prosesnya karena makan waktu lama ya kan, tapi yang jelas sudah jadi sketsa. Nah kurang lebih seperti ini guys. Ini adalah hasil dari sketsa kasar. Nah dari sketsa kasar ini, setelah itu langsung kita line art ya kan. Nah ini aku kasih tahu di dalam proses ini emang line artku agak beda guys, nggak kayak biasanya. Kalau biasanya misal ya, biasanya aku kalau final art itu di lining art itu biasanya bikin kayak gini line artnya. Kalau kalian paham, biasanya kayak gini. Nah ini garis putus-putus ini ya kan. Tapi gaya seperti ini itu tentu memakan waktu yang lebih lama. Gaya engraving saya itu sangat memakan waktu yang lebih lama. Jadi
saya putuskan untuk, karena menyiasati deadline juga, saya memutuskan untuk membuat lining tebal tipis seperti ini. Saya hapus. Nah, lining tebal tipis seperti ini. Ini lebih cepat. Oke, saya lanjut proses ya. Sebenarnya prinsipnya sama, cuman bedanya ini aku gak perlu lagi spare atau memakan waktu untuk garis putus-putusnya tadi. Jadi tinggal seret-seret gini aja udah bisa jadi. Nah kuncinya ini kalian di tebal tipis lainnya ini nanti yang bisa menentukan gelap terang dari karya kalian. Oke. Nah, kurang lebih hasil line art-nya seperti ini, guys. Oke. Jadi setelah tadi aku menggunakan teknik tebal tipis, hasilnya seperti ini, tapi tetap ada unsur cross hatching-nya untuk gelap terangnya di sini. Ini line art tebal tipis seperti ini emang lebih cepat dan membuat gambar kita tampak lebih smooth. Kalau kita ingin gambar lebih smooth di teknik garis putus-putus tadi, engraving styleku yang biasanya aku pakai, itu harus lebih telaten, lebih sabar dalam line art, ya kan? Agar menghasilkan garis putus-putus yang smooth kayak gini, contohnya. Nah, kalau mau teknik garis putus-putus dan hasilnya smooth, itu memang harus kayak gini. Jadi detail banget dan lama banget pengerjaannya. Tapi hasilnya bisa lebih keren sebenarnya. Cuman waktu yang kita butuhkan lebih lama, oke? Dan sketchnya fucking approve, alhamdulillah. Oke, lanjut ke gun roses lagi. Setelah itu saya memberikan warna. Teknik pewarnaannya sih simple. Ini aku langsung kasih tahu hasil jadinya aja ya. Teknik pewarnaannya itu aku nggak aneh-aneh sih, guys. Langsung dikasih blok warna di belakangnya, habis itu highlight, ya kan. Highlightnya ini ada 2. Kunci dari gambar kita ini adalah highlight dan pencahayaan yang tepat. Nah, kalau highlight dan pencahayaan yang tepat tuh gambarnya terlihat solid dan bagus, tidak aneh gitu ya. Nah, ini tak kasih highlight di sini. Ini nah, boleh kelihatan kan bedanya kalau udah ada highlight, dan hasilnya seperti ini. Oke, ini dia hasil akhirnya, guys. Nah, kalau kalian perhatikan di sini itu highlightnya ada 2, ya kan, atas sama bawah. Tujuannya apa? Itu agar lebih memunculkan dimensi dari patung ini, guys. Tapi dengan syarat highlightnya atas bawah itu warnanya beda. Jadi warna bawah itu lebih ke bias cahaya yang dari bawah, kalau yang atas itu highlight dari cahaya utama. Hasilnya seperti ini. Jadi gambar terlihat lebih berdimensi. Oke? Nah, itu tadi sekaligus pelajaran buat teman-teman dan bisa menjadikan bahan referensi ketika dalam memproses suatu karya. Dan hasilnya berhasil. Ya, ini dia hasilnya, guys. Hasilnya seperti ini dan kebetulan sekali mereka sangat suka. Warnanya mereka suka, terus temanya juga pas banget karena dalam kebutuhan tour poster seperti ini, ya kan, mereka itu ya memang kalau bisa artworknya itu menyesuaikan dengan tempat atau lokasi yang akan diadakan acara tour Gun Roses tersebut. Jadi ya ini udah tepat banget ini.
Memang kalau kita bikin tour poster tuh nggak bisa idealis menentukan karya kita sendiri ya. Misal Garossus mau tour di Indonesia karena kita idealis pengen bikin karya surrealisme tapi temanya ke medieval ala-ala Greek culture kayak gitu ya, itu nggak masuk akal, sudah pasti ditolak. Tapi ketika kita disuruh buat poster untuk acara tour musik di suatu negara, sudah pasti kita harus menyesuaikan dengan local culture di negara tersebut. Misal mereka request di Indonesia lalu berada di Bali kebetulan, ya kita pelajarin budaya apa yang ada di Bali dan apa yang bisa mewakili bahwa gambar ini adalah identitas dari lokasi tersebut, misal barok dan lain-lain kayak gitu. Nah itu dia hasilnya, dan akhirnya saya putuskan untuk membuat tadi patung Via Latina. Yang jelas patung itu memang mewakili banget di daerah kota yang namanya Coimbra. So mereka approve dan alhamdulillah hasilnya kurang lebih seperti ini dan berjalan dengan lancar guys. Oke. Untuk saat ini dalam membedah karya Garossus kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau kalian lihat dari karya ini ya kan, itu line artnya agak sedikit berbeda, tidak terlalu ada garis putus-putus karena saya mengejar smoothness dari sosok patung itu tadi gitu. Takutnya kalau tak buat garis putus-putus nanti satu deadline-nya itu agak mepet, jadi saya harus bergerak lebih cepat. Kalau saya membuat garis putus-putus ala saya yang biasanya itu tentu akan memakan waktu lebih lama. Jadi ketika saya membuat line art dengan style pen pressure seperti ini dengan garis tebal tipis itu kerjaannya lebih cepat dan alhasil juga lebih rapi dan juga bisa lebih smooth membentuk seperti seolah-olah patung gitu. Kurang lebih seperti itu cerita dari pengerjaan tour poster untuk Garossus. Dan alhamdulillah saya bersyukur banget karena apa ya, semacam mendapatkan dream job guys. Gimana enggak seorang milenial yang masa remajanya ditemani dengan Garossus selalu dapat kesempatan untuk mengerjakan tour poster mereka, itu adalah bukan lagi suatu kebanggaan tersendiri tapi suatu mimpi yang jadi nyata bagi seorang ilustrator mengerjakan artwork untuk band impian mereka. Dan semoga teman-teman di sini yang masih mengejar dan berproses menjadi seorang ilustrator mendapatkan klien impian kalian juga. Pesan saya, teruslah berkarya, konsisten ya kan. Kuncinya sih itu, tanam, dan tunggu momentumnya kalian akan panen, itu udah pasti. Cara alam semesta bekerja memang seperti itu. Oke? Apa yang kalian kerjakan sekarang, apa yang kalian gambar sekarang, entah kapan pasti akan membuahkan hasil di kemudian hari. Kamu adalah apa yang kamu kerjakan di masa lalu. Oke? Wah, anjir kayak motivator gak anjir. Oke, terima kasih sudah menyimak. Itu tadi video saya tentang karya saya yang kemarin untuk Garossus. Semoga bisa menjadikan bahan inspirasi buat teman-teman pemula, teman-teman yang nanti akan berjuang di dunia ilustrasi ini di tengah terjangan AI. Semangat guys. Thank you.